sudah 1 tahun berbunga. Karena beda dengan tanaman lain ya, seperti cengkeh dan lain sebagainya, ketika akarnya belum kan gitu kan. Dia dari Sulawesi, belajar dari Pak Wayan belajar cara mengolah vanili dari hulu ke hilir. Makasih. Secara alami para sahabat, kunir, dan apabila teman-teman ada busuk di ruas, di buku, di batang, teman-teman bisa menggunakan kunir karena tanaman paneli kuat sekali para sahabat. Ini hasil penelitian saya 2 tahun untuk bagaimana mengobati ketika di musim hujan. Ini kita kupas sedikit, bersihkan dan kita kasih kunir. Syukurlah ini tanaman bisa bertahan hidup, bahkan subur sekali para sahabat. Ini hari ini saya bersama penjaga kebun. Perkenalkan nama Pak? Pak Hok. Pak Hok ya. Betul Kak Pak Hok, dengan kunyit dan dikupas dulu yang agak busuk. Mulai normal Pak ya? Iya normal. Ya ini kesaksian beliau para sahabat. Kami tidak merekayasa. Ini ada di kebun anggota komunitas perkumpulan petani paneli seluruh Bali yang diawali dari Singaraja Bali. Teman-teman, banyak beberapa uji coba saya, penelitian saya ketika dipraktekkan oleh Pak Hok. Ternyata bagus Pak ya? Bagus. Nah, bagus. Tidak mati. Tidak mati jadinya teman-teman. Saya ajak ke sini teman-teman. Ini lagi di sini teman-teman, dulu banyak yang busuk teman-teman. Tapi dengan kunir ini teman-teman bisa lihat. Ini dengan perlakuan pembersihan sesuai dengan YouTube saya, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu juga beberapa teman-teman melakukan. Walaupun hanya kurang dari 0,5%, ini kulit daripada sulur paneli bertahan masih bisa terselamatkan teman-teman. Kalau ada teman-teman ada busuk di di buku seperti ini teman-teman, untuk melakukan pembersihan dan kasih kunir teman-teman. Ini yang bisa kami sampaikan hari ini. Alangkah baiknya dari alam untuk alam, kita dengan bumbu dapur seperti kunir kita bisa selamatkan pohon paneli kita dari kematian dan menjamurnya dan meluasnya daripada busuk pada buku pohon paneli para sahabat. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya juga sarankan teman-teman ketika musim hujan untuk melakukan pemotongan akar udara mohon dihentikan. Karena juga berpotensi ketika nanti air banyak, di sini juga akan timbul pembusukan biasanya. Apalagi habis kita bersihkan, ini nanti ada hujan. Nah, kalau kemarau kita bersihkan akan kering dan sehat kembali. Oke, next. Oke, salam sehat, kaya luar biasa. Selamat pagi, semoga pemikiran baik datang dari segala penjuru mata angin yang ada di alam. Para sahabat, tentu hari ini saya membuat beberapa tutorial bagaimana saya sebagai masyarakat petani yang ada di negara tercinta, negara agraris Indonesia ini. Tentu saya dari renungan di pagi hari ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Semoga juga video ini nanti banyak disimak oleh generasi muda kita. Karena Indonesia adalah negara agraris, tentu kita harus mulai bagaimana mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di negara kita. Karena kalau negara agraris identik kita bergerak di sektor pertanian. Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kita bisa menanam contohnya paneli dan yang lain sebagainya pada sahabat. Di hari ini saya sebagai petani yang cenderung saya menggunakan pupuk organik, yaitu bahan-bahan dari organik dari alam untuk alam. Tentu saya akan sedikit sharing santai pada hari ini. Semoga juga nanti teman-teman mendapatkan inspirasi atas apa yang saya sampaikan. Ternyata dari renungan saya hari ini bahwa tanaman itu tidak jauh berbeda seperti kita manusia kalau ingin tubuh kita sehat dan kita menjadi manusia yang produktif. Tentu tanaman juga kita harapkan menjadi tanaman-tanaman yang produktif yang bisa menghasilkan
produksi untuk bagaimana kita bisa jual sehingga mendapatkan suatu tambahan pendapatan kita sebagai manusia, ya khususnya para petani, para sahabat. Nah, di video awal ini tentu saya sampaikan teman-teman melakukan sesuatu, kalau ambisi sih sebenarnya penting juga ada, tapi jangan terlalu ambisi. Karena orang ketika terlalu ambisi, ketika harapan yang mereka mau capai tidak terwujud, itu akan sering menyalahkan banyak orang, bahkan orang lain, ketika program-program yang mereka lakukan itu tidak sempurna, mungkin belum sukses para sahabat. Karena bagi saya belajar bagaimana saya tidak mengenal yang namanya kegagalan. Orang-orang gagal itu adalah sebenarnya orang-orang yang sudah tidak bisa hidup para sahabat. Tapi ketika Tuhan mengasihi kita umur dan masih dikasih kesehatan, itu adalah merupakan kekayaan yang luar biasa. Karena kita manusia dikasih porsi yang sama atas rezeki dan apa semuanya, tapi tergantung dari mana kita bisa belajar untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang diberikan Tuhan. Nah, itu tergantung daripada pola pikir kita para sahabat. Tentu tidak semua orang sama kekayaannya. Disinilah menunjukkan bahwa ketika kita terus berbuat, ketika kita terus melakukan dan terus belajar, tentu kita akan menambah ilmu yang kita dapatkan. Tentu petani tidak belajar dari buku saja para sahabat. Dan petani juga bagaimana belajar dari teman sesama petani, dan juga yang tidak kalah penting kita terus belajar dari alam itu sendiri. Karena tumbuh-tumbuhan termasuk kita manusia tergantung pada alam. Ketika keseimbangan alam ini masih terjaga, tentu juga apa yang menjadi kebutuhan setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini masih kita akan bisa berjalan dan sangat seimbang dunia ini para sahabat. Nah, di hari ini saya sedikit menyampaikan beberapa ibarat para sahabat, tapi ibarat itu kalau menurut saya, ini saya bukan punya latar belakang background seperti misalnya sarjana pendidikan dan lain sebagainya, tapi lebih saya berpikir dari akal rasional saya sendiri para sahabat. Nah, kenapa selama ini teman-teman termasuk saya sendiri membuat kita pupuk organik cair dan juga kita membuat pupuk yang bahannya dari organik, itu kita melakukan pencacahan atau melakukan sesuatu yang bisa dikunyah oleh lambung daripada alat-alat yang kita membuat pupuk organik cair dan sebagainya. Saya contohkan, manusia ada lambung, ada gigi atau mulut. Nah, karena tanaman ini juga butuh nutrisi para sahabat, seperti manusia juga butuh asupan nutrisi atau vitamin para sahabat. Begitu juga kalau manusia mau mengkonsumsi sesuatu, tentu kita harus menggigit kadang-kadang dan lain sebagainya. Kalau yang kita misalnya minum, tentu harus direbus dulu. Nah, kalau kita misalnya mau makan nasi itu kita harus kunyah dulu. Nah, begitu juga tanaman. Karena tanaman tidak bisa mengolahnya seperti manusia, tentu kita sebagai manusia harus membantu memberikan asupan nutrisi yang baik. Nah, kalau kita mau tanaman kita subur buahnya, tentu kita bisa membuat yang namanya pupuk organik cair perangsang buah ataupun perangsang tumbuh para sahabat. Nah, kalau kita mau membuat perangsang buah, tentu kita cari bahan-bahan organik, yaitu dari buah para sahabat. Nah, itu yang saya dapatkan inspirasi pagi hari ini. Juga begitu juga sebaliknya. Kalau mau membuat perangsang sebagai pertumbuhan tanaman kita lebih subur, ya tentu kita cari yang bahan-bahannya dari pertumbuhan seperti ya pelepah pisang atau misalnya rembung dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita tidak terlalu berbeda. Kalau manusia juga mau bergaul sama orang baik, ya tentu kita akan terkontaminasi orang baik. Begitu juga tanaman. Kalau tanaman kita sering kasih pengaruhi dengan perangsang-perangsang tadi, tentu juga akan bisa tanaman kita kalau mau lebat kita cariin bahan-bahan organik, sisa sampah dan lain sebagainya, itu kita pakai merangsang. Misalnya bagaimana dia bisa berbuah dan lain sebagainya, karena tanaman punya fase regeneratif dan vegetatif para sahabat, itu terus akan ada perubahannya. Nah, di sini saya bisa sampaikan bahwa kalau kita membuat fermentasi apapun itu, ibarat kita manusia, itu bahan-bahan yang akan kita fermentasi tentu kita cacah atau kita gemburkan dulu, baru kita proses. Karena apa? Dan untuk penyimpanannya, contohnya kita pakai kentong dan lain sebagainya, anggap saja itu sebagai lambung daripada
pengolahan makanan nutrisi tanaman gitu para sahabat ya. Nah, kalau para sahabat saya sendiri terus melakukan hal-hal yang sederhana yang mungkin para pendahulu kita, para leluhur kita sudah lakukan. Tentu kita hanya bisa ATM, artinya amati apa yang orang leluhur kita, orang tua kita yang sebagai petani dulu lakukan, dan tiru hal-hal yang memang juga bisa kita masih praktekkan saat ini. Nah, kita modifikasi para sahabat. Nah, ini modifikasi inilah yang akan bisa kita mengikuti dari perubahan iklim dan lain sebagainya. Karena ilmu dasar dari pertanian kalau menurut saya seperti tadi itu, kita kalau mau tanaman kita subur dan lain sebagainya, tentu kita sebenarnya dari alam untuk alam itulah kita olah sehingga keseimbangan ini terus ada para sahabat. Karena tanaman juga berpengaruh pada alam. Kalau musimnya kemarau misalnya tidak ada, cenderung juga akan menjadi tanaman itu akan keluar daun dan tunas. Begitu juga sebagainya. Nah, disinilah kita sebagai negara yang agraris tentu didukung dengan iklim yang ada sekian persen ada kemarau, sekian persen ada para sahabat hujan. Ini sangat mendukung. Maka saya harapkan kalau kita bersama-sama di Indonesia menjadikan sektor pertanian adalah sektor yang utama, lambat laun negara kita akan menjadi negara superpower para sahabat. Karena semua manusia bahkan makhluk hidup itu membutuhkan hasil olahan dari petani itu sendiri. Mungkin cukup begitu dulu inspirasi yang saya dapatkan di pagi hari ini di samping pohon paneli yang sangat sederhana di samping rumah saya. Mohon maklum, saya tidak pernah berkecil hati atas lahan yang saya miliki, tidak seperti saudara-saudara, belum seperti saudara-saudara Aston Kare. Amin. Kalau teman-teman mendoakan, saya juga bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin menjadi harapan saya ketika ke depan saya mendapatkan lahan yang kita ajak kerjasama, karena ilmu, dana itu harus seimbang. Karena menurut saya Wayan Rina DSW umur di 45 tahun, tentu doa selain sebagai sering kita ucapkan sebagai manusia yang berkepercayaan, sebagai bagaimana kita percaya bahwa Tuhan itu kita sering berdoa, tapi doa secara nyata kalau saya terjemahkan adalah bagaimana kita mampu memiliki keseimbangan doa. Keseimbangan doa, karena doa kepanjangannya menurut saya secara nyata itu luar daripada kepercayaan adalah bagaimana kita memiliki keseimbangan dana, orang dan alat. Nah, ketika ada dana, ketika ada orang dan alat ini sudah ada, tentu program yang ingin kita jalankan bisa berjalan lancar para sahabat. Tentu para sahabat, tidak semua orang bisa sempurna bagaimana mendapatkan keseimbangan dari ketiga yang tadi saya sampaikan. Tapi dengan berkolaborasi tentu kita akan mendapatkan yang ketiga ini. Misalnya kalau kita punya ilmunya, kita sering sharing, karena ada banyak orang yang punya uang tapi mereka tidak punya program. Banyak orang yang punya program tapi belum juga dikasih uang. Karena apa? Uang itu adalah hal yang mendukung atas apa yang bisa kita lakukan sehingga kita menjadi orang maju bersama-sama para sahabat. Tentu tidak ada orang besar, tidak ada pengusaha besar kalau hanya dia berjuang sendiri para sahabat. Dari berbagai referensi yang saya dapatkan, teman-teman yang sukses di bidangnya masing-masing, tentu mereka mampu bagaimana dia memiliki networking, juga dia bagaimana dia meningkatkan value terhadap dirinya sehingga memiliki nilai, karena nilai inilah ilmu inilah yang akan bisa mendatangkan segala-galanya para sahabat. Tentu untuk mendapatkan suatu ilmu kita harus tekun keseharian kita meneliti, fokus pada bidang kita masing-masing, walaupun kita sebagai manusia harus belajar juga di sektor yang lain para sahabat. Tentu saya sendiri Wayan Rina DSW di video kali ini saya tidak ada praktek, hanya bagaimana saya bisa menyampaikan bahwa hal ini penting saya sampaikan ketika kita menjadi petani-petani yang mengutamakan bahwa produk kita itu adalah produk organik para sahabat. Karena kita ketahui bersama sebenarnya kalau kita masih penggunaan kimia, kita jadi petani sebenarnya sebagai peracun manusia juga para sahabat. Mohon maklum, mudah-mudahan juga teman-teman tidak ada tersinggung. Inilah yang fakta yang terjadi. Karena kita tahu begitu masifnya orang menggunakan bahan-bahan kimia yang beracun
untuk sebenarnya mengantisipasi hama dan lain sebagainya, tapi ketika itu yang kita konsumsi tentu itulah yang kita dapatkan juga para sahabat. Kalau misalnya belalang aja mati dengan alat semprot itu, kalau kita makan tentu juga ada dampak dan pengaruh negatifnya bagi diri kita. Nah tentu kalau kita senantiasa seperti kita makan cabai dari udah kita kebiasaan masih mempergunakan itu, tentu juga tidak bisa para sahabat. Tapi bagaimana kita mulai sedikit demi sedikit kita pengaruhi, kita kurangi. Kalau dulu misalnya 100%, kita mulai kurangi dari 20%, dari 50%. Nah sehingga lambat laun kita bisa kembalikan apa yang menjadi hal utama yang kita capai para sahabat, yaitu bagaimana kita sebagai petani mampu membuat produk-produk yang organik para sahabat. Mungkin cukup begitu dulu inspirasi renungan seorang petani paneli dari Singarajawari, Iwayan Rinayet DSW. Tentu dari apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan dan tidak bermanfaat dan juga menyinggung perasaan teman-teman. Mohon dimaklumi, inilah asli hati nurani saya, seorang petani yang mudah-mudahan berkat doa teman-teman saya juga ikut menjadi petani-petani yang bahagia. Karena saya lebih mengutamakan bahagia daripada saya sukses dan kaya para sahabat. Karena menurut saya, kalau saya sudah bahagia berarti saya sudah sukses dan kaya para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, kebahagiaan kita tidak bisa ukur dari banyaknya materi yang kita miliki. Kebahagiaan tidak kita bisa ukur dari apa usaha kita yang begitu luar biasa kelihatannya. Tapi kebahagiaan ketika banyak kita bersyukur atas anugerah Tuhan, ketika kita dikasih napas yang setia mendampingi kita sampai akhir hayat hidup kita para sahabat. Tentu budaya bersyukur harus kita gaungkan, karena dengan bersyukurlah kita akan menghormati atas anugerah Tuhan yang sangat luar biasa para sahabat. Oke, cukup begitu dulu. Salam sehat, kaya luar biasa, bahagia adalah tujuan utama manusia. Rahayu.